warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, sebelum kita lanjut kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin memimpin doa? Oke, Ibu ya. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas materi tentang menumbuhkan semangat belajar. Nah, nampaknya belum semangat nih ya, masih pada lesu ya. Gimana kalau kita main games dulu? Mau? Oke, nah di sini Ibu mau punya game. Nah, gamenya itu ikuti apa yang saya ucapkan. Nah, jadi anak-anak mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Nah, seperti contohnya Ibu bilang pegang mata. Nah, berarti anak-anak memegang mata. Paham? Paham. Oke, kita coba dahulu ya. Oh ya, sebelumnya kalau ada yang salah, enaknya dikasih hukuman apa? Gimana? Ada usul? Gimana kalau sebutkan nama temannya masing-masing aja? Setuju? Setuju. Oke, nah kita percobaan dulu ya. Boleh tangannya di depan? Kita mulai ya. Pegang mata, telinga, mata, hidung. Ya, Mbak Bella salah. Kita masih itu ya, percobaan ya. Masih Ya. mau percobaan lagi apa mulai? Mulai ya. Oke, nah kalau salah berarti harus menyebutkan nama temannya. Oke, kita mulai ya. Sudah siap? Ya. Pegang mata, telinga, hidung, mulut, kuping, telinga. Ya, kita fokus lagi ya. Pegang hidung, telinga, mata. Oke, sudah fokus nih ya. Sudah fokus, alhamdulillah. Nah, sekarang apakah sudah siap untuk lanjut materi kita? Siap. Siap ya. Oke, nah di sini seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas tentang menumbuhkan semangat belajar. Nah, di sini yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis belajar. Nah, di sini terdapat tiga bagian jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar rasional. Yang kedua, belajar keterampilan. Yang ketiga, belajar sosial. Coba Mas Adit, yang pertama tadi belajar apa? Belajar rasional. Ya, rasional. Ya, belajar rasional. Yang kedua, Mbak Lia, belajar Keterampilan. Nah, ya yang ketiga, Tiwi, belajar sosial. Nah, jadi yang pertama belajar rasional. Ada yang tahu belajar rasional itu apa? Belum ya. Nah, di sini belajar rasional yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat atau logis untuk memecahkan masalah, seperti itu. Contohnya, misalnya Mas Adit ingin mendapat juara di kelas tuh. Nah, berarti Mas Adit berpikir harus rajin belajar supaya dapat juara di kelas, seperti itu, berpikir rasional. Nah, kemudian
Yang kedua, belajar keterampilan. Nah, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat saraf untuk menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Nah, seperti contohnya pelajaran PJOK ya, atau penjas. Pernah? Pernah. Nah, sukanya kalau PJOK bagian apa? Main volley, futsal? Mas Adi sukanya apa? Futsal. Futsal ya. Ya. Kemudian yang ketiga di sini belajar sosial, yaitu proses belajar memahami tingkah laku seseorang dan bagaimana cara berinteraksi dengan sekitar. Nah, ini berinteraksi dengan sekitar bisa dengan teman di sekolah, dengan guru, atau saat di rumah dengan lingkungan sekitar ya, seperti tetangga, orang tua, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada tujuan belajar. Nah, yang pertama yaitu untuk memperoleh pengetahuan. Nah, dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi, selain memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, tujuan belajar yaitu menanamkan konsep dan keterampilan. Selanjutnya yang terakhir, membentuk sikap. Nah, di sini yang terakhir yaitu cara menumbuhkan semangat belajar. Di sini ada beberapa cara, ada 6. Yang pertama, fokus pada tujuan. Yang kedua, atur jadwal belajar. Yang ketiga, mulai belajar dengan rasa senang. Yang keempat, hargai waktu. Yang kelima, ciptakan sensasi belajar baru. Dan yang terakhir, motivasi internal dan eksternal. Nah, di sini fokus pada tujuan. Jadi, Ibu beri contoh, seandainya Mbak Bella pada nilai matematika rendah nih, ulangan yang pertama rendah. Nah, kemudian Mbak Bella ada keinginan ingin merubah nilai itu supaya menjadi tinggi atau bagus seperti itu. Nah, berarti Mbak Bella harus fokus pada pelajaran matematika itu supaya nilainya bisa berubah. Tetapi Mbak Bella tidak boleh meninggalkan pelajaran yang lain seperti bahasa Indonesia atau PPKN dan lainnya. Jangan hanya fokus pada matematika, tetapi karena ingin mendapat nilai matematika bagus, nah Mbak Bella harus fokus juga pada matematika itu. Kemudian atur jadwal belajar. Nah, anak-anak di sini harus bisa mengatur jadwal belajar. Jangan seharian main seperti itu kan, jadi lupa belajar, padahal ada tugas, sampai sekolah lupa gitu kan. Ada yang seperti itu? Ada atau tidak? Ada ya. Jadi kebanyakan main gitu, jadi lupa ya tugasnya. Nah, setelah belajar ini mungkin bisa dirubah, bisa diatur jadwal belajarnya. Kemudian mulai belajar dengan rasa senang. Nah, di sini ada yang nggak suka belajar karena kayak bosen nih, cuman belajar kayak gitu-gitu aja, capek. Ada ya. Nah, mungkin mulai belajar dengan rasa senang bisa kita rubah. Kalau belajar itu menyenangkan, yang dari awalnya kita belum tahu jadi tahu. Nah, jadi dirubah rasa senang seperti itu. Kemudian hargailah waktu. Nah, jadi seperti yang kedua tadi, atur jadwal belajar, hampir sama dengan menghargai waktu. Jadi jangan seharian main atau bagaimana, padahal kita ada tugas. Nah, waktu kita terbuang sia-sia kan dengan main itu, terus tugasnya nggak selesai. Nah, jadi kita harus belajar menghargai waktu untuk mengerjakan tugas atau lain sebagainya. Kemudian ciptakan sensasi belajar baru. Nah, misalnya nih, anak-anak bosen ya belajar di kamar, cuman natap tembok gitu ya, nggak ada hiburan lain atau bagaimana. Nah, di sini anak-anak
mungkin bisa dirubah, belajar di ruang tamu yang misalnya di rumah ada gambar apa di ruang tamunya atau apa, mungkin bisa lebih berbeda seperti belajar di kamar, atau bisa kalau punya taman mungkin bisa belajar di taman seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada motivasi internal dan eksternal. Nah, motivasi internal ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Misalnya Mbak Lia ingin mendapat juara di kelas. Nah, Mbak Lia, ya aku harus rajin belajar supaya aku dapat peringkat 1 atau juara 1 di kelas. Nah, itu muncul dari dalam diri sendiri, berbeda dengan motivasi eksternal. Nah, ini muncul karena adanya dorongan, seperti misalnya hadiah, pujian, seperti itu. Misalnya ada orang tua Mbak Bella nih, Bella kamu harus dapat ini, misalnya harus dapat ranking 1. Nah, nanti kalau dapat ranking 1 ibu belikan sepeda, seperti itu misalnya kan. Nah, itu bisa, itu berarti motivasi eksternal. Atau misalnya Mas Adit mendapat nilai bahasa Indonesia 80 tuh, bagus kan. Nah, dapat pujian dari temannya seperti Mbak Tiwi, Bella atau Lia bilang, wow selamat ya Dit, semoga aku bisa kayak kamu, seperti itu kan. Nah, dari sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah kurang jelas? Oh ya, Mbak Bella silahkan. Di bagian menumbuhkan semangat belajar, Bu. Belum Oh, jelas. bagian cara yang barusan Ibu jelasin ya, kurang jelas. Nah, dari awal atau bagian mana yang kurang jelasnya? Yang kurang jelas Ibu jelas ini ya, Ibu sebutkan fokus pada tujuan, kemudian atur jadwal belajar, mulai belajar dengan rasa senang, hargai waktu, menciptakan sensasi baru, motivasi internal dan eksternal. Nah, kurang jelas bagian mana? Yang fokus ya, fokus pada tujuan ya. Nah, jadi di sini seandainya Mbak Bella ingin melakukan sesuatu, seperti contohnya tadi ingin mendapat nilai matematika bagus tuh. Nah, berarti Mbak Bella harus fokus dengan tujuan Mbak Bella. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mendapat nilai bagus, nilai matematika bagus. Nah, berarti Mbak Bella harus fokus pada pelajaran matematika. Tetapi Mbak Bella harus ingat, jangan hanya fokus pada matematika, tetapi fokus juga dengan pelajaran lain. Seperti itu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, cukup. Cukup? Sudah cukup ya? Kemudian di sini Ibu meminta sukarela ya untuk menyimpulkan materi. Nah, di sini apakah ada yang ingin menyimpulkan? Mau Ibu tunjuk atau kalian menunjuk diri sendiri gitu, misalnya kayak saya aja Bu mau menyimpulkan, seperti itu. Apakah ada yang ingin menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini tentang cara menumbuhkan semangat belajar? Oke, Mbak Maulia ya, silakan kesimpulan kita. Pada materi pagi hari ini saya dapat menyimpulkan beberapa. Yang pertama tentang belajar. Belajar ialah upaya untuk memperbaiki tingkah laku, baik keterampilan, pengetahuan, dan lainnya. Lalu jenis-jenis belajar itu ada rasional, keterampilan, dan sosial. Dan untuk materi ini sendiri, cara menumbuhkan semangat belajar, saya dapat mengetahui beberapa yang saya pahami, yaitu fokus pada tujuan, menghargai waktu, mengatur jadwal, menemukan sensasi belajar yang baru, motivasi internal dan eksternal. Ya, bagus. Betul yang dikatakan oleh
Mbak Maulia. Sudah cukup atau ada lagi? Sudah cukup? Cukup. Tidak ada yang ingin menyimpulkan lagi? Oke, terima kasih buat Mbak Maulia sudah sukarela menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Berhubung waktu kita sudah selesai, di sini Ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti kegiatan kita dengan baik, dengan rapi, maksudnya tidak ribut, tidak sibuk sendiri seperti itu. Ibu akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati anak-anak semua, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.